Perkenalkan, nama saya Angelina Patricia Manarisi, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang materi ilmu negara. Mulai dari pengertian ilmu negara merupakan ilmu yang tergolong ke dalam kelompok ilmu-ilmu sosial yang mempelajari usul-usul tujuan, formasi, dan lenyapnya negara secara umum, abstrak, dan universal. Penjelasan lebih lanjut dapat dikemukakan sebagai berikut. Ilmu negara mempelajari negara secara umum. Maksudnya pembahasan menggunakan dalil-dalil umum, yaitu pengertian umum mengenai negara. Bila dikenakan terhadap negara-negara yang ada di dunia ini, maka umumnya dalil tadi disepakati sebagai kenyataan yang berlaku. Kemudian, ilmu negara mempelajari negara secara abstrak. Maksudnya dalam uraiannya mengemukakan negara sebagai suatu nilai. Dalam hal ini yang diamati bukanlah suatu negara saja, akan tetapi negara pada umumnya. Dengan demikian, ilmu negara dibedakan dengan ilmu tata negara atau administrasi negara dan ilmu pemerintahan. Ketiga ilmu ini mempelajari suatu negara dalam keadaan yang nyata. Misalnya tata negara Indonesia, administrasi negara Indonesia, dan pemerintahan Indonesia. Kemudian ilmu negara mempelajari negara secara universal. Maksudnya nilai-nilai yang terdapat dan berlaku di mana. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan. Maksud dari ilmu pengetahuan di sini adalah hasil pemikiran manusia yang objektif dan disusun secara sistematis. Suatu ilmu pengetahuan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat objektif. Maksudnya ilmu pengetahuan juga harus dapat mengajar kebenaran yang dapat diterima secara umum. Kemudian yang kedua, bersifat sistematis. Maksudnya pengertian-pengertian yang diperolehnya tidak boleh bercerai-berai, melainkan merupakan satu kesatuan yang erat dan utuh. Kemudian syarat berdirinya suatu negara. Ada beberapa syarat yang harus ada untuk berdirinya suatu negara. Yang pertama adalah rakyat. Rakyat dalam suatu negara adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan dalam negara tersebut. Rakyat dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang merupakan warga negara tersebut dan bukan penduduk, yaitu mereka yang tinggal sementara waktu. Kemudian yang kedua, wilayah. Wilayah adalah unsur mutlak dari suatu negara. Wilayah adalah landasan material atau landasan fisik negara. Luas wilayah suatu negara ditentukan oleh perbatasannya. Di dalam batas tersebut, negara wajib menjalankan yurisdiksi teritorial tersebut. Secara umum, wilayah suatu negara dapat dibedakan atas wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Adanya suatu pemerintahan yang berkuasa atas seluruh wilayahnya dan segenap rakyatnya merupakan syarat mutlak keberadaan negara. Kekuasaan itu disebut sebagai kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat negara itu. Kedaulatan negara bersifat asli, tertinggi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Kemudian yang keempat, pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain ini merupakan unsur yang memperkuat terbentuknya suatu negara itu. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang menerangkan bahwa suatu negara telah berdiri sehingga negara tersebut dikenal oleh negara-negara yang lain. Pengakuan dari negara lain dibagi menjadi dua, yaitu de facto dan de jure. De facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sesungguh-sungguh nyata dan tentang berdirinya suatu negara. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional. Kemudian sejarah berdirinya suatu negara. Yang pertama, proses terjadinya negara secara primer. Terjadinya negara secara primer adalah bertahap, yaitu dimulai dari adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Menurut G. Jelinek, terjadinya negara secara primer melalui 4 tahapan fase, yaitu yang pertama, fase suku persekutuan manusia. Yang kedua, fase kerajaan. Yang ketiga, fase negara sosial. Kemudian, proses terjadinya negara secara sekunder. Terjadinya negara secara sekunder adalah membahas terjadinya negara baru yang dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengakuan negara lain dalam teori sekunder merupakan unsur penting berdirinya suatu negara baru. Untuk mengetahui terjadinya negara baru dapat menggunakan pendekatan faktual, yaitu suatu pendekatan
perdebatan yang didasarkan pada kenyataan dan pengalaman sejarah yang benar-benar terjadi. Kemudian teori asal mula suatu negara. Yang pertama ialah teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini juga sering disebut dengan teokrasi. Mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud, teokrasi meyakini jika negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat juga dikenal sebagai teori kontrak sosial. Artinya, suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Kemudian yang ketiga, teori kekuasaan. Teori kekuasaan berarti sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Artinya orang atau kelompok yang paling kuatlah yang mendirikan negara. Kemudian yang keempat, teori hukum alam. Terjadinya negara karena sesuatu yang Allah niat terjadi merupakan teori hukum alam. Teori ini mengatakan jika hukum alam tidak dibuat oleh negara, namun ada karena memang menurut kehendak alam. Kemudian konsep negara. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang pada galibnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat, masyarakat atau rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Ketiga unsur ini perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional yang oleh Mahfud MD disebut dengan unsur deklaratif. Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Tidak bisa dibayangkan jika ada suatu negara tanpa rakyat. Hal ini mengingat rakyat atau warga negara adalah substratum personal dari negara. Adapun wilayah adalah unsur negara yang harus dimiliki karena tidak mungkin ada negara tanpa representasi teritorial